Halo semuanya, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian selama seminggu ini? Banyak lelahnya atau banyak kabar baiknya? Kalian bisa komen di bawah ya. Nanti aku bakalan baca satu-satu komen dari kalian. Dan maaf juga, aku sekarang ini baru bikin podcast lagi karena memang ya ada beberapa kendala kayak waktu juga aktivitas, ya begitulah. Kadang memang kita punya aktivitas tersendiri yang memang itu tidak bisa untuk kita tinggalkan dan memang sangat penting gitu loh. Tapi aku senang di sela-sela tugas kuliah aku, tugas UTS aku masih bisa nyempetin waktu untuk ngerekam podcast kayak gini. Oke, jadi seperti yang udah aku omongin bahwa tadi aku bakalan ngomongin tentang dia. Sebenarnya aku bingung ya. Aku tuh bingung, ini tuh sebenarnya memang dianya yang gak tahu diri atau memang ekspektasi akunya yang terlalu berlari-lari gitu loh. Gimana ya? Kadang buat mendefinisikannya itu tuh dua-duanya salah, tapi pengen banget nanya ke Tuhan, kalau gitu kenapa mesti dipertemukan? Iya gak sih teman-teman? Gimana ya? Aku tuh sering banget bilang bahwa dia tuh orang yang sangat baik, bahkan sangat-sangat baik. Tapi di judul podcast kali ini adalah kamu baik, tapi kamu bikin aku sakit. Karena aku gak ngerti aja gitu loh, kenapa dia datang ke sini. Apakah memang hanya untuk menitipkan rasa sakit? Karena pada dasarnya memang akan ada orang-orang yang datang ke hidup kamu tuh menorehkan sedikit senyuman, tapi akan lebih banyak menorehkan luka dan air mata. Apa jangan-jangan itu kamu ya? Aku selalu mikir kayak gitu. Awalnya aku mikir, oh jangan-jangan enggak. Kamu emang orang biasa aja gitu, tapi apa sih? Orang biasa aja yang mondar-mandir, terus nanti pergi, terus datang lagi gitu loh. Tapi kok perasaan di hati aku tuh kayak ada sinyal yang berbeda gitu loh kalau setiap deket kamu kayak gitu. Kayak ada sinyal yang beda aja, gak tahu kenapa. Kalau sama teman-teman yang lain tuh mungkin ya rasanya biasa aja, tapi kalau ada kamu tuh beda gitu loh, kayak sinyalnya tuh beda. Dan kalau ada hari berat pun, kalau ada kamu tuh kayak oke, aku punya mood booster yaitu kamu gitu loh. Dan bahkan mau secapek dan selelah apapun, kalau lihat kamu tuh, padahal belum cerita ya, lihat kamu aja tuh udah jadi adem aja gitu. Kamu punya gak sih seseorang yang kayak gitu? Seseorang yang kamu sebut sebagai tempat pulang, yang kalau ada dia, yang kalau dia bilang, "Hey, apa kabar? Mau cerita gak?" Itu tuh rasanya beban yang ada di hidup kita tuh, beban yang ada di pundak kita tuh berkurang setengahnya. Kalau ada, coba dong let me know siapa orangnya, dan coba kalian komen aja ya di komentar. Aku mau tahu siapa orangnya. Aku pengen bacain cerita-cerita kalian. Oke, so kita balik lagi ya. Kenapa kamu baik? Ya itu karena kamu baik tapi kamu bikin aku sakit. Dia adalah orang yang sangat percaya dengan mimpi aku. Dia adalah orang yang kalau aku punya sesuatu hal pasti dia dukung, dan kalau aku ngerasa sendirian pasti dia orang pertama yang nyamperin aku gitu loh. Dia orang pertama yang mau buat nemenin aku. Pasti selalu dia itu orang pertama yang
menawarkan telinganya untuk mendengarkan, kayak gitu. Emang enak banget ya punya tempat pulang kayak gitu. Awalnya aku juga nggak yakin bahwa aku tuh akan dipertemukan sama orang yang sebaik dia gitu loh. Karena kan aku orangnya introvert ya. Dan sekarang aku kayak dikirimkan orang yang kayak dia, sebaik dia gitu loh. Dia tuh membikin aku kayak bertanya-tanya, apakah aku tuh pantas ya nerima ini semua gitu loh. Apakah aku tuh pantas buat nerima bahwa ada orang yang sebaik dia gitu di hidup aku, kayak gitu. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gitu? Kayak kamu tuh dipertemukan sama orang baik, tapi kamu tuh kayak ngerasa kamu tuh nggak pantas gitu loh. Aku nggak tahu sih ini insecure atau enggak. Aku nggak tahu ini insecure atau bukan. Tidak tahu diri atau apa, aku nggak tahu dan aku nggak tahu pasti itu. Tapi rasanya tuh seneng, kayak ngelihat dia tuh seneng, ketemu sama dia tuh seneng. Tapi takut kalau kita tuh menorehkan rasa sakit ke dia. Kamu pernah gak sih? Dan pada akhirnya, ketika aku selalu mengutamakan kebahagiaan dia, ketika aku selalu mencoba kasih apa yang aku punya, ketika aku selalu memprioritaskan perasaannya sampai aku tuh lupa kalau aku tuh juga butuh yang namanya rasa bahagia. Aku sampai lupa bahwa ternyata aku juga butuh dihibur. Aku butuh didengarkan dan aku butuh perhatian dari diri aku sendiri. Dan saat itu juga aku sadar bahwa aku gak bisa cari kebahagiaan di dia karena ketika dia pergi tuh rasanya sakit banget. Rasanya tuh kayak kosong dan setengah hati aku tuh dibawa kabur dan aku nggak tahu cara ngebalikinnya gimana karena dia juga perginya nggak bilang-bilang. Sampai di situ aku jadi mikir, kalau semisalkan memang kamu nggak punya perasaan, semisal kamu emang sulit untuk nerima aku, terus buat apa kamu masih ada di sini? Apa karena alasannya tuh cuman karena kamu takut sendiri? Apa karena alasannya adalah aku terlalu baik dan kamu senang buat nerima kebaikan itu? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau kayak gitu tolong dong. Tolong kamu tuh perlakukan aku tuh kayak teman biasa aja. Tolong jangan buat aku berharap, jangan buat aku terbang seakan kita tuh bakalan membuat sebuah cerita yang bakalan indah nantinya. Dan ternyata belum membuat sebuah cerita aja tuh rasa sakitnya udah sedalam ini. Jadi tolong ya, tolong kalau misalkan kamu gak suka bilang. Tolong jangan buat aku terus menebak seolah aku tuh kayak dibebat kain hitam yang gak tahu arah pandangnya tuh kemana, gak bisa. Dan sekali lagi aku takut kalau misalkan aku capek tuh aku bakalan ninggalin kamu. Dan ketika aku ninggalin kamu, aku takut kamu ngerasa kesepian dan aku malah ngerasa aku nggak tahu lagi harus nemuin orang sebaik kamu tuh di mana gitu loh. Aku nggak tahu kalau misalkan hal itu terjadi tuh itu tuh akan merugikan di antara kita berdua juga kan. Jadi semoga kalau memang ternyata kita bisa sama-sama, dan kenapa kita nggak mau berusaha gitu loh kalau misalkan ternyata kita tuh bisa sama-sama. Kenapa kayaknya tuh cuman aku terus yang menyesuaikan. Iya, kamu baik, tapi rasanya gimana ya, kayak
sebuah cerita tuh nggak cuman butuh kayak cerita aja gitu loh, tapi kayak butuh perhatian, kasih sayang, rasa belas kasih, rasa sayang, rasa saling sayang, menyayangi itu loh. Itu kan yang seharusnya ada. Jadi mungkin sekarang aku sadar sih, aku tuh nggak boleh naruh ekspektasi yang tinggi sama kamu. Iya, kamu baik, tapi jujur kamu bikin aku sakit. Dan aku jadi sadar bahwa memang seperti ini kodratnya manusia. Mungkin aku juga lupa bahwa kita dikecewakan dan mengecewakan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa aja lebih ngerasa relax karena mungkin kita ngerasain hal yang sama. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast Sound episode selanjutnya. Dan aku minta maaf juga karena aku udah lama banget nggak posting, nggak rekaman karena memang ada kendala tersendiri. Tapi insyaallah untuk kedepannya nanti aku bakalan sering-sering rekaman kalau misalkan aku ada waktu. Dan aku juga mohon dukungan dari kalian yang ngedengerin podcast aku. Silahkan kalian untuk berkomentar di kolom komentar yang membangun, komentar yang positif untuk aku kedepannya harus kayak gimana. Dan kalau misalkan emang kalian punya cerita-cerita hidup kalian dan kalian tuh pengen ada orang yang dengerin cerita kalian boleh kirim cerita-cerita kalian ke email aku. Nanti emailnya aku disimpan di deskripsi. Ya udah, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, share dan komen yang membangun. Kalau gitu, aku Rifa pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Bye-bye.